Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ivan Akselam Tama dari Universitas Iberasia, Prodi Sistem Informasi, PJJ S1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya yang berjudul Implementasi Metode Simple Additive Weighting atau SAW untuk otomatisasi seleksi kelayakan permohonan layanan publik. Nah, pertama-tama kita masuk ke latar belakang masalah. Masalah utama yang mendasari penelitian ini adalah proses pelayanan publik di pemerintah daerah yang saat ini masih berjalan secara manual dan sangat subjektif. Petugas verifikasi seringkali menghadapi ribuan berkas yang harus dicek satu persatu, sehingga menyebabkan waktu tunggu menjadi lama dan rentan terhadap kesalahan manusia atau human error. Selain itu, dengan tidak adanya standar algoritma yang baku, keputusan yang dibuat menjadi tidak konsisten. Biasanya, satu permohonan dapat diterima, namun permintaan yang lain dengan kondisi yang serupa ditolak hanya karena perbedaan penilaian dari petugas. Hal ini tentu mengurangi transparansi dan kepuasan masyarakat. Lalu selanjutnya, tujuan dan solusi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan merancang sistem pendukung keputusan yang mampu mengotomatisasi seleksi kelayakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode Simple Additive Weighting atau yang disingkat SAW karena kemampuannya dalam melakukan pemobotan yang terukur pada setiap kriteria, sehingga sistem dapat memberikan rekomendasi keputusan yang objektif dan transparan. Target akhir yang akan dicapai adalah sebuah prototipe aplikasi berbasis web yang bisa memberikan status layak, perlu revisi, atau ditolak secara real time. Nah, untuk tinjauan pustakanya, yang pertama ada Abadi dan Gumanti di tahun 2024. Membuktikan bahwa SAW cukup efektif untuk mengevaluasi kandidat penjabat daerah berdasarkan kriteria multidimensi secara transparan. Lalu ada Ronaldo AT dan kawan-kawan tahun 2025 implementasi SAW pada data pertanahan meningkatkan proses verifikasi hingga 65% dan akurasi validasi hingga 90%. Lalu selanjutnya ada Xiaobing dan kawan-kawan di tahun 2021 menunjukkan bahwa fleksibilitas SAW dalam menangani cost dan benefit pada berbagai kasus. Nah, untuk roadmap penelitian pengembangan SPK layanan publik, yang pertama ini di bulan 1 dan kedua, di mana di sini saya menganalisis dan identifikasi masalah. Lalu di bulan ketiga, merancang model SAW dan kriterianya. Lalu bulan selanjutnya, yaitu bulan keempat, mengembangkan sistem. Lalu di bulan kelima, menguji pengujian dan validasi algoritma. Lalu bulan, lalu bulan ke-6, evaluasi dan publikasi. Nah, untuk metodologi, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah System Development Life Cycle atau yang disingkat SDLC model waterfall. Metode ini dipilih untuk memastikan agar setiap tahapan tervalidasi sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Nah, yang pertama ini dari analisis. Yang pertama ini analisis, mengidentifikasi masalah dan penentuan kriteria layanan publik. Lalu lanjut ke desain, merancang model matematis SAW dan database. Lalu selanjutnya implementasi, coding sistem berbasis web, yaitu PHP dan MySQL. Lalu yang terakhir, testing, yaitu uji akurasi keputusan
atau UAT, dan sistem dan validasi sistem. Nah, untuk kriteria pembobotan yang pertama untuk kode C1 kriterianya yaitu kelengkapan dokumen administrasi, atribut itu benefit dan bobotnya 30%. Lalu untuk kode C2 kriterianya itu adalah validitas data pendukung, atributnya benefit dan bobotnya 30% juga. Lalu kode C3 kriterianya ketepatan waktu pengajuan, atributnya benefit dan bobotnya 20%. Lalu kode C4 untuk kriterianya riwayat pelanggaran dan sengketa. Atributnya itu cost dan bobotnya 20%. Nah, selanjutnya kita masuk ke diagram alir tahapan penelitian. Nah, pertama-tama ini dimulai dari identifikasi masalah dan studi literatur. Lalu lanjut ke pengumpulan data sampai permohonan. Kemudian merancang sistem dan database, lalu lanjut lagi ke implementasi algoritma SAW. Lalu ke pengujian sistem yaitu akurasi keputusan. Jika akurasi keputusannya itu lebih kecil dari 85%, maka akan balik lagi ke implementasi algoritma SAW. Tapi kalau misalnya akurasinya lebih dari 85%, maka saya akan menganalisis hasil dan kesimpulan. Dan selesai. Lalu lanjut ke target dan luaran penelitian. Pertama ada prototype web, aplikasi SPK yang siap digunakan dengan fitur dashboard pemohon dan verifikator. Lalu yang kedua, efisiensi waktu. Waktu verifikasi dipersingkat hingga 60% dibandingkan dengan cara manual. Lalu yang ketiga, TKT 3, yaitu validasi model analitis dan algoritma di lingkungan laboratorium, yaitu untuk skala terbatas. Berikut ini referensi saya. Oke, mungkin sekian dulu presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih banyak sudah menonton. Salam sejahtera untuk kita semua.